Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Kita lanjutkan kitab Hikayah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu fil iftari, hikayah buka puasa. Wa'lam anna faidata shaumi la tahsulu illa bil ju'i zaidi ala ju'il waqi'i adatan fi ghairi Ramadan. Wa'lam anna faidata shaumi, ketahuilah bahwa sesungguhnya faidah puasa itu la tahsulu illa bil ju'iz zaidi ala ju'il waqi'i adatan fi ghairi Ramadan. Tidak bisa didapat atau tidak bisa dicapai kecuali dengan rasa lapar yang melebihi rasa lapar pada bulan-bulan atau hari-hari selain bulan Ramadan. Faman lam yazid fil ju'i, maka adapun orang yang tidak bertambah di dalam laparnya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, fa hukmuhu ka hukmil muftirih, maka akan dihukumi orang tersebut dengan orang yang tidak berpuasa. Sawaan, halnya sama saja, fi adami saddi majari syaitani, di dalam tidak adanya godaan setan, beratnya godaan setan atau gitu ya. Godaan jalannya setan. Jadi kata musannif di sini, orang di bulan Ramadan kok puasanya laparnya itu tidak ada bedanya dengan, hanya tidak melebihi pada hari-hari selain bulan Ramadan. Nah, itu sama saja dengan tidak berpuasa, kata musannif di sini. Karena faidah puasa itu berada di rasa lapar yang melebihi di bulan-bulan atau di hari-hari selain Ramadan. La siyama in tanawwa'a fil ma'akili wal masyaribi wa anwa'il fawakihi. Fawakih ini apa? Snack ya, atau jajan ya. Jajan. Jika makanan, jenis makanan ataupun minuman itu banyak, dan juga wa anwa'il fawakihi, dan juga banyak jenis-jenis snack atau jajan atau kue ya. Wa ta'asya asya'an, dan makan malam ya, berbuka puasa maksudnya di sini. Zaidan anil hajati, halnya melebihi, menambah dari kebutuhan, melebihi batas lah, tidak sewajarnya. Summa ta'attama bil kunafati awil halawati awil jubnil maqliyih. Kemudian diam-diam dengan makanan yang manis, wal jubni atau yang gurih ya, yang terbuat dari mentega, al muqliyih yang digoreng atau yang dimasak. Artinya di sini orang kalau buka puasa, kalau puasa di bulan Ramadan, ketika buka puasa itu yang dimakan banyak jenis makanan, bermacam-macam dan minuman. Artinya balas dendam lah. Niatnya balas dendam karena satu hari sudah tidak makan, tidak minum. Jadi pas buka puasa punya niatan balas dendam. Jadi banyak makan lahap ya, makan makanan
ada buah, ada sate dan lain semacamnya. Dan itu zaidan anil hajati, sampai melebihi keperluan. Kebutuhan perut ini melebihi dari itu. Summa tasahara akhirul laili kadzalik, kemudian sahur di akhir malam, begitu juga. Jadi buka puasanya banyak makan, jajan semua dimakan, beberapa jenis jajan ya dimakan. Selain minum es teh masih minum es campur, minum es lainnya. Dan ternyata ketika waktu sahur ya seperti itu juga, banyak juga makannya. Maka fa inna mithla hadza yanfatihu min badanihi lisyaitani mawadi'u zaidatun an ayamil iftar. Maka yang seperti ini ya, fa inna mithla hadza, maka sesungguhnya perumpamaan seperti ini, seperti halnya ini, yang fatihu min badanihi lisyaitani, akan membuka dari badannya, ya, akan membuka jalan bagi syaitan akan terbuka ya, akan terbuka dari badannya orang yang seperti itu, makan buka puasa sangat banyak, terus sahurnya juga sangat banyak, balas dendam. Mawadi'u zaidatun an ayyamil iftar, tempat yang bertambah dari hari-hari ayyamil iftar nih, hari-hari biasa yang bukan bulan puasa. Artinya itu justru menjadi kesempatan bagi setan ya untuk menggoda. Maka kata Imam Ghazali, ya Imam Ghazali kan sampai ngutip, memberikan pernyataan Allah itu membenci perut yang melebihi batas, yang terlalu kenyang, walaupun itu dari barang yang halal. Waqad kana al-mu'minu fi zamanil madi la yakhruju min shaumi Ramadan illa wa huwa yukashifun nasa bima fi sarairihim. Waqad kana al-mu'minu fi zamanil madi, sungguh telah ada orang-orang mukmin di zaman terdahulu, la yakhruju min shaumi Ramadan, tidak keluar dari bulan Ramadan, illa kecuali wa huwa yukashifun nas bima fi sarairihim, kecuali dia itu langsung jadi mukasyafah. Jadi mukasyafah itu bisa melihat rahasia-rahasia, termasuk bisa baca suara hatinya orang lain. Itu mukasyafah. Jadi bisa menyaksikan sesuatu yang tidak kasat mata. Li syiddatis sofai, karena sangat kuatnya pembersihannya jiwa ketika bulan Ramadan. Alladzi hasala indahu min tawalli ta'ati wa adamil mukhalafati, yang mana li siddati sofa itu adalah jadi serius menyucikan diri, beribadah lah, menyucikan diri untuk beribadah, min tawalli ta'ati, untuk melaksanakan kontinu di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu sangat serius di dalam bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan selesai dia itu mendapat kasyaf. Berarti ya tidak main-main, artinya benar-benar memanfaatkan fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Maka tidak heran ketika bulan Ramadan selesai, orang tersebut langsung ya dapat kasyaf gitu. Mukasyafah. Wa sami'tu Syekh Ibrahim Usfur al-Majdubah radhiyallahu anhu yaqulu
dan aku mendengar dari Syekh Ibrahim Al-Majdub radhiyallahu anhu, salah satu wali, yaqulu berkata, wallahi inna shauma haula'il muslimina batilun liaklihim indal iftaril lahma wal halawati wasyahawat. Ini perkataannya orang wali. Wallahi, demi Allah katanya, inna shauma, sungguhnya puasa haula'il muslimina, yang mereka orang-orang muslim, batilun adalah batal liaklihim indal iftari lahmah wal halawati wasyahawat, dikarenakan mereka itu saat buka puasa ya berbuka daging, terus berbuka makanan yang enak-enak. Artinya batal-batal bukan batal puasanya, tapi fadilahnya, keutamaannya tidak didapat. Ini perkataannya orang wali. Jadi kata Ibrahim, Syekh Ibrahim di sini, orang puasa bulan Ramadan kok bukannya makan daging, makan yang enak-enak, maka fadilahnya batal. Tapi kalau puasanya tetap sah. Fadilah keutamaannya ya. Wa ma indi shaumun illa shaumul qaumil ladzina yuftiruna ala zaitin aw khalin wa nahwi dzalik. Karena menurut Syekh Ibrahim, orang berpuasa itu ya bukannya ya buka dengan cuka saja. Artinya di sini riyadhah ya, tasjiyatun nafs ya, pembersihan jiwa. Karena kan lumrahnya kita ini ketika buka puasa, ya memang balas dendam karena sehari yang sudah tidak makan. Jadi semua yang dimakan, habis makan ini masih pindah makan itu lagi. Makanya kadang menunya sampai banyak kan. Wa kana Sayyid Ibrahim Al-Madbuli radhiyallahu anhu yukhriju lis-shaimina aqalla min adatihim fil iftar. Yukhriju lis-shaimina aqalla min adatihim fil iftari. Yuriju lis-shaimina telah keluar bagi orang-orang yang berpuasa aqallah minimal min adatihim dari kebiasaannya mereka fil iftari di hari selain puasa ya. Jadi kata Ibrahim Al-Madbuli di sini, orang berpuasa itu ya harus ada sedikit perbedaan dari hari-hari sebelum selain puasa. Ya minimal buka puasanya. Jadi tidak terlalu melebihi batas lah. Artinya jangan balas dendam. Fastakau an-naqibalahu, maka ada orang yang mengkomplain ya, atau mengadu an-naqibalahu kepada naqibah ini pembesar lah. Lahu atas Ibrahim Al-Madbuli itu. Faqala, maka berkata siapa naqib, in syakautum minhu fid dunya fasawfa tashkurunahu fil akhirah. Jika engkau mengomplain, artinya mengadu tentang Sayyid Ibrahim itu di dunia, maka nanti engkau ya siap-siap akan bersyukur melihat Syekh Ibrahim itu ketika di akhirat. Artinya sini orang ini kan mengadu karena Syekh Ibrahim ya lis-shaimin aqalla min adatin fil iftar. Jadi orang kalau berpuasa di bulan Ramadan itu harus ada sedikit perbedaan daripada minimal cara makannya daripada hari-hari selain bulan Ramadan. Wa min wasiyati sayyidi, lah kata nakib di sini, orang yang mengadukan ya kamu sekarang mengadu tapi nanti di akhirat kamu akan bersyukur kalau mengikuti Sayyid Ibrahim Al-Madbuli itu. Ya karena kan fadilah ya, fadilahnya bulan Ramadan. Wa min wasiyati Sayyidi Ali Khawas rahimahullahu, dan sebagian dari wasiatnya Sayyid Ali Al-Khawas. Sayyid Ali Al-Khawas ini
salah satu wali tokoh sufi yang buta, tunanetra, buta ya. Rahimahullahu, iyyaka an tukhrijal lidayfi fi ramadana kasyahil arabi aw ghairihi fawqa rawifin. Hati-hatilah, kata Sayyid Ali Al-Khawas, hati-hatilah engkau an tukhrijal lidayfi, mengeluarkan kepada tamu fi ramadana, di bulan Ramadan, kasyahil arabi, seperti halnya Syekh Arab aw ghairihi, atau selainnya, fauqa raghifin, di atas roti, potongan roti, khaufan, halnya karena takut atau khawatir, ayyatakaddaru minka illam tushbihu. Kata Sayyid Ali Al-Khawas, kamu hati-hati kalau ada tamu di bulan Ramadan. Artinya kamu jangan sungkan-sungkan lah. Sebagai bentuk penghormatan, berilah tamu itu walaupun sepotong roti. Jangan punya rasa kekhawatiran, nanti kalau saya hanya dikasih sepotong roti, maka nanti orang ini tidak akan kenyang. Itu jangan ada kekhawatiran seperti itu. Artinya walaupun ya satu gorengan lah, katakanlah kalau di sini, ya itu diberikan, disuguhkan kepada dhaif, kepada tamu ketika bulan Ramadan. Ya, ini perintah untuk menghormati tamu ya. Fa innahu law kushifa lahu an sani'ika ma'ahu laqabbala rijlaika, karena sesungguhnya jika dibuka lahu atas pekerjaan yang seperti itu, lahu atas dhaif ya, ansoniika, dari pekerjaanmu, ma'ahu, beserta dhaif itu, beserta tamu itu, laqabbala rijlaika, maka akan bertemu kedua kakimu. Ini bahasa kinayah. Hanya laqabbala rijlaika ini ya maknanya kamu akan sejahtera, akan selamat, seperti itu. Hanya fadilah, keutamaan menghormati tamu di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah kita ada tamu di bulan Ramadan, terus waktunya buka puasa, ya dijamu, walaupun yang ada hanya sepotong roti. Jangan kita mempunyai rasa kekhawatiran nanti takut tidak kenyang, percuma, jangan. Waqala, dan berkata Sayyid Ali Al-Khawas, jazakallahu anni khairal ladzi lam tu'ti nafsil khabithata hadzaha min syahawatiha wa sa'aita fi kamali saumiya. Ini perkataannya Sayyid Ali Al-Khawas kepada orang yang melakukan seperti ini. Ini perkataan terima kasih ya, sama seperti jazakallahu wa ahsanal jaza, jazakumullah khairal jaza. Tapi punya Sayyid Alwi Al-Khawas ini panjang. Summa min a'wani syai'in li iblis ala waswasatil abdi. Summa min a'wani syai'in, kemudian adapun bagian dari pertolongan sesuatu li iblis, kepada iblis, ala waswasatil abdi, atas menggoda seorang hamba, kasratul akli fil asya'ih was suhuri, adalah ketika seseorang itu banyak porsinya di dalam berbuka puasa dan sahur. Lah kata musonif di sini, orang kalau puasa pas ketika buka puasa itu banyak makannya, ya balas dendam karena sudah satu hari tidak makan, was suhur, dan sahurnya juga banyak, maka itu justru akan menjadi a'wani syai'in li iblis, menjadi media untuk menolong iblis di dalam mewaswas, di dalam menggoda orang tersebut. Fa innal abda, karena sungguhnya hamba, idza syabi'ah, ketika kenyang, apabila kenyang, syabi'at jawarihuhu, maka akan kenyang seluruh anggota badannya, wa ajabat iblisa ila kulli ma da'aha ilahi minal ma'asi. Ini justru akan mengajak iblis
untuk menggoda kepada kemaksiatan. Lah terbukti kalau buka puasa biasanya, kalau kita lahap terus melebihi batas ya, melebihi kepentingan perut kita, itu biasanya untuk sholat tarawih, untuk beribadah ya malas. Tapi kalau kita buka puasanya pas-pasan, seukuran, sesuai kebutuhan, itu masih normal untuk melakukan ibadah. Nah ini yang dimaksud dengan Imam Ghazali kalau di kitab Bidayatul Hidayah itu, orang kalau buka puasanya melebihi batas, itu justru akan ya memancing setan untuk menggoda. Ya, salah satunya biasanya efeknya malas untuk beribadah, seperti sholat tarawih, itu malas kalau orang sudah terlalu kenyang. Jadi bukan justru tambah semangat. Wahadzal amru, dan adapun ini perkara qad amal ghaliban nas, secara umum memang terjadi pada manusia. Fatarahum, maka jika engkau maka ketika engkau melihat kepada mereka orang yang berpuasa, yaquluna fi Ramadan, makan di dalam bulan Ramadan, artinya buka puasa. Aksaru mimma yaquluna fi ghairihi, lebih banyak daripada makannya sebelum bulan puasa. Dan tidak seperti biasanya. Fa akhtau, maka mereka telah menempuh kesalahan, atau mereka berada dalam kesalahan thariqus shawabi, di dalam jalan kebenaran. Wasoro, dan jadi saumuhum, puasanya mereka ka'annahu adatun la ibadatun. Jadi kalau orang balas dendam makannya, maka mereka salah, berada di jalan yang salah, kata musannif. Dan puasanya itu yang menjadi puasa yang biasa-biasa saja karena keterbiasaan. La ibadatun, bukan karena beribadah kepada Allah. Ini rawan memang saat buka puasa, yang rawan kita. Waqad kana salafus shalih yakhrujuna min siyami Ramadan yukashifuna an-nasa bima fi sarairihim min kasrati nuril ibadati. Jadi ini ada kisah orang-orang salafus shalih, orang-orang soleh terdahulu. Itu ketika selesai bulan Ramadan pasti kasyaf. Lah kasyaf itu ya bisa melihat supranatural lah. Jadi bisa melihat sesuatu yang gaib, bahkan bisa membaca hatinya manusia. Itu kasyaf istilahnya dalam Islam. Jadi memang diberi kemampuan oleh Allah. Ya, ini orang-orang terpilih. Nah di sini ada hikayah orang-orang soleh terdahulu itu ketika keluar selesai bulan Ramadan, yaitu banyak yang kasyaf ternyata, langsung jadi kasyaf. Apa yang menyebabkan seperti itu? Min kasrati nuril ibadati, karena apa? Banyaknya nur ibadah selama bulan Ramadan. Wa tawalli ta'atih, dan continue terus menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah selama bulan Ramadan. Wa tarki akli syahawati, dan meninggalkan makanan-makanan syahwat, artinya yang berdasarkan hawa nafsu, semuanya ingin dimakan, itu ditinggalkan. Wa hajril mubahati, dan meninggalkan perkara yang mubah, perkara mubah saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Jadi ini penyebabnya kenapa ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu ketika selesai bulan Ramadan ya langsung punya pangkat kasyaf dari Allah. Ya, karena memang selama bulan Ramadan dimanfaatkan untuk beribadah betul kepada Allah. Wa kana ahaduhum idza fatahu lailatul qadri fi sanatin. Wa kana ahaduhum, dan ada salah satu di antara orang-orang soleh itu, idza fatahu, ketika melewati Lailatul Qadri, apa malam Lailatul Qadar, fi sanatin, di dalam tahun itu, yu'aqibu nafsahu, maka akan mengakibatkan atau menghukum kepada dirinya, tilkas sanata bisaumiha kulliha, di dalam tahun itu dengan berpuasa secara keseluruhan. Jadi ada orang soleh, dia itu kalau
tidak dapat Lailatul Qadar, maka dia akan mengganti kerugian itu dengan puasa 1 tahun full. Ya kecuali memang hari-hari yang dilarang berpuasa. Ini cerita-cerita orang soleh. Jadi memang ada orang soleh itu, ya ulama-ulama ada yang bisa merasakan Lailatul Qadar. Makanya seperti Imam Ghazali itu sampai punya rumus bagaimana cara menemukan Lailatul Qadar. Dan itu disepakati oleh semua ulama. Tidak akan lepas dari rumusnya Imam Ghazali. Itu nanti di pembahasan Lailatul Qadar ada tersendiri. Imam Ghazali itu punya rumus. Jadi kalau biasanya dimulai dari hari pertama puasa. Kalau hari pertama puasa kena hari ini, nanti Lailatul Qadar jatuhnya di tanggal sekian. Itu rumusnya Imam Ghazali yang disepakati oleh para ulama. Hanya kebiasaan memang dapat. Makanya di sini dikisahkan memang ada orang-orang yang kasah yang bisa benar-benar memastikan oh ini malam Lailatul Qadar. Nah, salah satunya ya ini, ketika dia melewati Lailatul Qadar, dia akan mengganti dengan puasa 1 tahun full. Fa inna jami'a ma yataqaddamu Lailatul Qadri minas siyami innama huwa kal istidad li ru'yatiha. Fa innaha khairun min ibadati alfi syahrin. Nah, kenapa orang soleh ini mengganti dengan puasa 1 tahun? Karena merasa rugi. Ketika tidak dapat Lailatul Qadar merasa rugi. Fa innaha khairun min ibadati alfi syahrin. Karena di malam Lailatul Qadar itu ya khairun min ibadati alfi syahrin, itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Wa huwa, adapun yang dimaksud 1000 bulan itu nahu, perumpamaannya salasi wasamani nasanah, 83 tahun. Ini hitungan-hitungan kasarnya. 1000 bulan itu ibaratnya 83 tahun. An Abi Hurairah ini azallu inda rabbi fayut'imuni wa yaskini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inni azallu inda rabbi fayut'imuni wa yaskini." Sungguhnya aku berteduh, ya berlindung di sisinya Allah, fayut'imuni wa yaskini, maka Allah memberikan makanan dan memberikan minuman kepadaku. Walil Ismaili min hadisi Aisyah, dan bagi Ismaili dari hadis Aisyah, dari hadisnya Aisyah berbunyi azallu indallahi yut'imuni wa yaskini. Di riwayat lain Rasulullah mengatakan, bersabda, azallu indallah. Kalau tadi azallu inda rabbi, artinya ya sama. Aku berlindung kepada Allah, berteduh kepada Allah, dan Allah memberikan aku makan dan minuman. Wali ibni Abi Syaibah, dan riwayat dari Abi Syaibah min mursali Hasan, dari hadis yang mursal tapi Hasan. Min mursalil Hasan, ya dari hadis mursalnya Hasan. Inni abitu inda rabbi, sesungguhnya aku bermalam inda rabbi, di sisi Allah. Ini macam-macam riwayat hadis ya teksnya. Waktu lifa fi dzalik, dan adanya beberapa hadis ini menimbulkan ikhtilaf, penafsiran yang berbeda. Fakila, maka dikatakan huwa ala haqiqatihi, adapun makna hakikatnya hadis itu yang dimaksud aku berlindung atau berteduh kepada Allah dan Allah memberikan makanan dan minuman kepadaku. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada nabi yu'tabito amin wa syarabin min indillahi, didatangkan makanan dan minuman dari sisinya Allah, dari Allah, artinya diberi minuman dan makanan oleh Allah. Itu yang dimaksud seperti itu, karomatan, halnya penghormatan, bentuk penghormatan lahu kepada Nabi, filayali siyamihi, di setiap malam puasanya Nabi. Jadi yang dimaksud diberi minuman, diberi makanan itu bentuk penghormatan saja. Itu makna hakikatnya. Jadi bukan lantas Nabi langsung dapat dapat makanan dari langit, enggak. Bentuk penghormatan.
Wa ta'amul jannati wa syarabuha la yajri alaihi ahkamut taklifi. Nah ini. Dan makanan surga dan juga minuman surga itu tidak seperti makanan dan minuman ya di sini di dunia. Makanya la yajri alaihi ahkamut taklifi. Tidak berlaku hukum-hukum di dunia. Seperti contoh, kalau makanan di dunia itu mungkin 5-1 minggu sudah basi. Tapi kalau makanan dan minuman di akhirat, di surga itu tidak akan basi. Masalul jannah itu allati tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai, kan diantaranya ada sungai yang dari susu. La tughayyiru muta'muhu, yang tidak akan berubah baunya, tidak akan pernah basi. Qala Ibnul Munir, berkata siapa Ibnul Munir? Allazi yuftiru syar'an, orang-orang yang berbuka puasa atau yang makan syar'an, halnya secara syara, innama huwa ta'amul mu'tad. Ya secara syara itu orang yang sedang makan makanan yang biasanya. Jadi kalau kita berbuka puasa, ya kita berarti sedang memakan makanan yang biasa, yang makanan di dunia, seperti lalampa dan lain semacamnya itu. Wa ammal khariqul lil adati kal muhdari minal jannati, adapun yang di luar kebiasaan, kal muhdari minal jannati, seperti halnya yang didatangkan dari surga. Fa'ala ghairi hadzal makna, dan atas ini itu makna ya mempunyai pengertian lain sudah, bukan makanan-makanan yang seperti biasanya. Jadi ini sebenarnya ingin menjelaskan seperti ini. Ada makanan yang memang secara syariat yang kita makan, dan itu makanan yang mu'tad ya, yang biasa. Terus ada makanan yang didatangkan dari surga, yang di luar kebiasaan. Walaysa ta'atihi min jinsil a'mali, dan ini pemberian ini bukan berbentuk perbuatan. Artinya bukan Allah memberikan makanan, tidak yang dimaksud di sini. Tapi wa innama huwa min jinsis sawabi, pahala. Yang dimaksud makanan dari surga itu pahala di sini. Ka'akli ahlil jannati fil jannati, seperti makanan ahli surga di surga. Jadi orang puasa itu makan 2 makanan. Satu ya makanan yang biasa secara syar'at ya, secara syar'an itu. Terus ada makanan yang didatangkan dari surga ya. Makanan datang dari surga ini maksudnya pahala gitu. Wa innama huwa min jinsis sawabih, jenis pahala. Jadi bukan berbentuk fisik. Wal karamatu la tubtilul ibadah, dan kemuliaan ini tidak bisa membatalkan ibadah. Makanan dari surga ini bukan hanya ketika kita berbuka puasa. Jadi di jam 2 siang ya kita ini mendapat makanan dari surga, maksudnya mendapat pahala. Dan itu bentuknya ya karomah, kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa, dan itu la tubtilul ibadah, tidak bisa membatalkan ibadah. Itu maksudnya. Jadi kalau orang berpuasa itu walaupun tidak makan seharian, itu tidak makan makanan secara fisik, tapi dia juga makan secara tidak langsung, dia itu mendapatkan makanan dari surga, yaitu pahala maksudnya. Jadi muter-muter kitab ini hanya untuk menjelaskan gitu saja. Fala yabtulu bidzalika shaumuhu, maka tidak batal dengan hal itu shaumuhu, puasanya, ya puasanya Nabi. Wala, yang karena ini dicontohkan ke Nabi ya, jadi Nabi itu mendapatkan makanan terus, artinya mendapatkan pahala. Wala yang qati'u wisaluhu ay shamu wisalihi, dan juga tidak terputus puasanya Nabi, karena Nabi memiliki mempunyai kebiasaan puasa ya, wisol, puasa terus menerus. Wala yang kusu ajruhu, dan tidak berkurang pahalanya.
Faidatun, adapun faidah. Nih. Qala Asy-Syaubari, berkata siapa Imam Asy-Syaubari, mahallul iftari biwusulil aini idza kanat min ghairi thimaril jannah. Mahalnya berpuasa itu, kedudukan buka puasa itu ya, biwusulil aini, dengan wusulnya ain. Idza kanat min ghairi thimaril jannati, ketika melihat kepada selain buah-buahan surga. Jadi maksudnya kategori buka puasa itu menurut Asy-Syaubari itu ketika mata ini benar-benar menyaksikan makanan selain thimaril jannah, buah-buahan di surga. Ja'alanallahu min ahliha, semoga Allah menjadikan kepada kita bagian dari ahli surga. Ini doanya Syaubari ya, amin ya. Amma hiya fala yuftiru biha walau ra'a iman arada ayyashraba mathalan fa in kana haluhu taqwa wa adama mubasyaratil muharramati fal aula tambihuhu. Nah, di sini jika kita melihat orang yang sedang berpuasa, kata Asy-Syaubari, jika kita melihat orang sedang berpuasa terus dia menginginkan minum di waktu puasanya di siang hari, kita melihat dia buka lemari es umpamanya. Fa in kana haluhu taqwa wa adama mubasyaratil muharramati, dan kita perhatikan orang itu memang orang yang baik, orang yang bertakwa, jadi tidak ada tujuan untuk keharuman, maka fal aula tambihuhu, perbuatan atau sikap yang diutamakan kita mengingatkan. Jadi kalau kita melihat teman kita karena khawatir lupa, di siang hari waktunya puasa ternyata kok ada teman kita buka lemari es, ya kita ingatkan. Sekarang ini kan kita sedang puasa, diingatkan. Jadi istilahnya ya apa? Bahasanya lah, bahasa mengingatkan. Jadi bukan menegur tapi mengingatkan. Jika memang di situ adalah orang yang baik, artinya tidak ada tendensi untuk melakukan keharuman. Wa in kana ghalibu halihi bidzalika wajaba nahyuhu. Dan jika yang kita lihat itu kebalikannya, artinya ada potensi untuk maksiat, maka wajib nahyuhu, ya kita wajib melarang, menegurlah. Qalahu, berkata yang demikian Hibbani Majmu'ah Bazar'ati Ikhtisaru Fatawi Ibni Hajar. Ini berada di Majmu' ya. Yang berkata ini ya Hibbani ya, Imam Hibbani yang berkata. Jadi bukan Syaubari lagi. Jadi kalau ada orang saat puasa buka lemari es tapi memang ada tendensi ada kecurigaan untuk melakukan keharuman bukan karena lupa, maka kita wajib menegurnya. Ini Hibbani yang mengatakan seperti itu. Nah, ini hikayah-hikayah fil iftar ya, hikayah-hikayah di dalam berbuka puasa. Makanya bahasanya di sini ya asya semua. Asya itu makan malam ya buka puasa. Maka hadisnya Nabi itu kan tidak pakai iftar. Justru Nabi itu tidak pakai iftar. Pakai idza quddamal asya, kata Nabi. Jika sudah disiapkan buka puasa, Nabi itu fabda'u bihi, mendahulukan itu min an qabla ayyusalli salatal maghrib, sebelum Nabi melakukan salat maghrib. Itu hadisnya sahih. Jadi riwayatnya ada yang dari sahabat Anas, ada yang dari ada yang dari Aisyah. Bahkan kalau yang Aisyah itu ada tambahan seperti ini, Nabi itu mengatakan ketika orang berbuka puasa,
Kata Nabi, fala ta'jilu. Jangan buru-buru. Artinya buka puasanya jangan buru-buru. Dan itu memang sudah ya sunnahnya Rasul seperti itu. Artinya Nabi itu ya bisa membedakan, oh ini bulan Ramadan yang memang di saat buka puasa itu mempunyai keutamaan tersendiri. Makanya hadisnya saya kata Nabi, fabda'u. Aku mendahulukan itu sebelum sholat maghrib. Fala ta'jilu. Janganlah engkau buru-buru di dalam buka puasa. Itu yang dari Nabi ya. Ya kalau selain bulan Ramadan ya mungkin Nabi tetap pada prinsip gimana sholat pada awal waktu ya. Tapi ketika bulan Ramadan karena memang memiliki fadilah-fadilah tersendiri di bulan Ramadan. Ya tapi itu buka puasanya Nabi tetap tidak berlebihan sesuai kebutuhan. Karena kalau berlebihan justru nanti kalau di sini itu akan menolong kepada setan untuk menggoda kita agar kita malas-malasan untuk beribadah. Kalau perut kenyang biasanya sudah malas untuk beribadah. Itu saja mungkin. Nah, ini pertemuan yang akan datang hikayah-hikayah yang lain. Al-hikayatu bahwa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.